Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Menteri BUMN buka suara soal kasus korupsi BUMN dalam proyek pembangunan tol MBZ. Isu perpanjangan masa jabatan, Panglima serahkan pada hak prerogatif Presiden. Komisi 6 minta pemerintah kaji penyebab bentrok di BP Batam. DPD terima keluhan masyarakat Papua terkait limbah PT Freeport. Komisi 2 rencanakan rapat kerja dengan KPU untuk bahas jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres. Berikut berita pilihan selengkapnya. Komisi 2 DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum guna membahas peraturan KPU terkait jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden menjadi tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPU untuk menggelar rapat bersama pemerintah terkait perubahan jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Doli menjelaskan dalam rapat tersebut Komisi 2 akan meminta penjelasan KPU perihal dimajukannya masa pendaftaran Capres dan Cawapres menjadi tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023, yang mana sebelumnya masa pendaftaran dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tak hanya itu, Komisi 2 juga akan menanyakan perihal lain mengenai peraturan KPU yang berkaitan dengan dibolehkannya melakukan kampanye di perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang sekarang mereka sudah atur hanya boleh kampus yang masuk. Nanti akan kita bahas Sabtu Minggu doang. Ya. Tapi ini udah ada jadwalnya belum sih, Bang? Belum, kita lagi nunggu surat resmi kan mereka permohonannya belum sampai ke kita. Saya sih udah bicara informal, saya bilang segera aja dimasukkan. Dan seperti biasanya kan Komisi 2 kalau ada permohonan itu pasti segera, karena itu kan berkaitan dengan soal kepastian penyelenggaraan tahapan pemilu bisa dijalankan dengan sebagaimana sudah direncanakan. Berarti jangan sampai nunggu akhir September ya, kan udah. Ya pokoknya begitu masuk, selalu seperti selama ini, begitu masuk itu 1-2 hari langsung kita jadwalkan. Karena itu prioritas ya, karena itu kan agenda nasional yang penting. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang teknis, selalu Komisi 2 sikapnya memprioritaskan itu dan memprioritaskan pembahasannya sehingga supaya tidak terganggu tahapan yang sedang berjalan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja dengan advokasi masyarakat dan Pemda Papua untuk membahas terkait penanggulangan dampak lingkungan dari operasional PT Freeport Indonesia. Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dan laporan dari masyarakat Papua yang terdampak limbah tailing Freeport. Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Raweyai mengaku banyak menerima keluhan juga laporan dari masyarakat Papua yang terdampak limbah tailing PT Freeport. Yoris mengatakan pihaknya kini tengah mencari solusi untuk menangani sisa dari proses pengolahan hasil tambang atau tailing PT Freeport Indonesia. Salah satunya dengan mengadvokasi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Yoris menjelaskan pertemuan antara Komite 2 DPD dengan stakeholder terkait, yakni untuk memproses hasil pembahasan penanganan tailing PT Freeport agar menjadi sebuah kesepakatan bersama. Oh ya, jadi begini, ini setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian dari Pemda melalui koordinator DPRP dari Papua tentang penanganan tailing ini, sehingga tanggal 19 lalu kami melakukan tim advokasi, ketemu dengan masyarakat dan Pemda. Setelah dari situ kita coba untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan komitmen DPD hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Nah ini hari kita ketemu dengan stakeholder di tingkat pusat semua, dan hasilnya tadi kita sudah sedang berproses dan akhirnya akan menjadi kesepakatan. Itu dan dari kami DPD, dan selanjutnya di sini ada Presiden Freeport, kemudian ada Ibu Pejabat Gubernur. Saya silahkan mungkin dari Ibu dulu atau dari Pak Tony dulu. Di samping itu,
Presidir PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas, menuturkan perusahaannya telah memiliki program untuk menangani masalah tailing sejak awal. Jadi memang ada aspirasi dari masyarakat melalui DPRP dan melalui DPD, dampak daripada tailing itu di daerah-daerah pesisir. Ini dari desa distrik Jita, Agi Muga, yang sebenarnya letaknya sekitar 100 km lah dari lokasi kerja kita. Tapi memang program yang dilakukan oleh PT FI itu juga bukan hanya terbatas pada daerah kerja saya, tapi juga di sekitarnya. Hampir seluruh Kabupaten Mimika itu terjangkau oleh program-program PT FI. Dan termasuk juga yang di Jita dan Agi Muga, di mana banyak program situ. Mungkin kalau dilihat dari penduduknya ada sekitar 2.000 orang di situ, tapi program di situ udah lebih dari 300 miliar yang kita lakukan, termasuk ada klinik dan berbagai hal lainnya yang kita lakukan di situ. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta Kementerian Kehutanan untuk mengkaji terjadinya bentrokan di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 7 Agustus 2023. Menurutnya, rencana relokasi di kawasan tersebut harus dipertimbangkan dengan bijak, dengan tidak mengesampingkan hak kehidupan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyoroti kerusuhan yang terjadi akibat konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Herman mengaku sangat prihatin dengan situasi yang tidak kondusif di daerah tersebut. Menurutnya, pengembangan investasi semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menyingkirkan mereka. Dirinya lantas meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan BP Batam, agar mempertimbangkan dengan bijak rencana relokasi tersebut. Salah satunya, mengembangkan investasi dengan membangun kawasan modern yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan klaster sosial. Apa yang terjadi di Batam tentu ini sangat memprihatinkan dengan situasi ketidakkondusifan di daerah sana. Karena apa? Karena semestinya setiap investasi yang masuk itu adalah bagian instrumen untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan pada akhirnya justru menyingkirkan masyarakat yang sudah ada. Itulah fungsi negara hadir. Karena negara bisa melindungi segenap rakyat. Oleh karenanya, ke depan bukan kemudian kita menentang terhadap investasi, tetapi bagaimana investasi mampu untuk bisa sejalan dengan peningkatan kondisi sosial masyarakat. Ini yang kadang-kadang memang kita tidak sadar, seolah-olah bahwa investasi segalanya. Investasi adalah instrumen pertumbuhan, sehingga kondisi sosial kemasyarakatan tidak tersentuh dan kemudian dikaji. Justru inilah sebagai instrumen yang paling penting. Gitu. Apalagi Batam itu kan, wilayah Pulau Batam itu adalah kawasan otorita. Kawasan yang seluruhnya dikelola oleh badan otorita. Nah, ini yang semestinya betul-betul dirancang bahwa pasti dalam sebuah lokasi, sebuah zona yang ini menjadi zona eksklusif ekonomi, itu semestinya juga diperhitungkan akan tumbuh masyarakat, baik masyarakat yang telah lama tinggal di sana maupun para pendatang yang tentu pada akhirnya juga akan sangat membutuhkan terhadap wilayah itu sebagai huniannya. Ini yang menurut saya harus dikaji betul, dan kementerian terkait termasuk Kementerian Kehutanan yang saat ini adalah juga pemilik sebagian besar kawasan di Pulau Batam, coba secara bijak gitu ya. Kalau memang di Rempang ini memang akan dialokasikan sebuah investasi yang besar, ya semestinya dipertimbangkan dulu di mana relokasi untuk masyarakat. Atau ya kita berinvestasi dengan membangun sebuah kawasan yang lebih modern, kawasan yang tentu nanti akan menjadi penopang pertumbuhan dan penopang pendapatan masyarakat,
tetapi juga klaster-klaster sosialnya harus ada di sana. Nah, ini yang harus dipertimbangkan betul. Sebelumnya, kejadian bentrok bermula saat Badan Pengusaha BP Batam berencana untuk merelokasi wilayah penduduk Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Relokasi tersebut diketahui untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yang masuk dalam proyek strategis nasional pada 2023 sebagai Rempang Eco City. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafkar Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyebut pihaknya hingga kini masih mempertimbangkan dengan koalisi mana partainya akan bergabung, baik itu dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyebut pihaknya kini masih mempertimbangkan dengan koalisi mana partainya akan bergabung, baik itu koalisi pengusung Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan Demokrat saat ini akan bersikap rasional dan realistis apabila bergabung dengan koalisi baru untuk menghadapi pemilu 2024 serta tidak lagi memaksakan kehendak mengenai posisi cawapres untuk Ketua Umum AHY jika bergabung dengan koalisi baru. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah Demokrat akan fokus menyamakan pandangan serta visi misi dengan koalisi baru untuk memajukan dan juga memakmurkan rakyat juga bangsa Indonesia. Nah, ini kan dua pintu kan tinggal dipersilahkan. Sehingga kami punya kesempatan untuk masuk ke dalam, duduk dalam satu meja, kemudian mana yang tentu searah, setujuan, atau barangkali bisa mengkolaborasikan berbagai ide, gagasan, dan 14 program perubahan yang ini menjadi platform perjuangan Partai Demokrat yang bisa diintegrasikan atau bisa dielaborasi bersama dengan koalisi yang ada. Nah, berdasarkan itulah ya tentu Partai Demokrat akan mengambil keputusan mana yang lebih memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa, kepada negara gitu. Dan ya hitung-hitungannya sebetulnya tidak ingin berlama-lama. Karena kan 10 Oktober sudah harus pendaftaran. Tidak bisa juga nanti dukungan di last minute. Harus ada betul-betul timeline, momentum waktu yang ini tepat bahwa Demokrat bergabung dalam salah satu koalisi yang sudah pasti ini di antara dua ini yang tentu harus dalam timing yang pas sehingga juga memberikan efek elektoral untuk bisa memenangkan capres dari koalisi tersebut. Terkait dengan posisi cawapres, sekali lagi Demokrat sangat rasional, realistis bahwa ya diserahkan kepada koalisi yang sudah ada. Ketika masuk dalam pintu koalisi dua koalisi ini dan kemudian sudah ada penghuni yang sudah lama membicarakannya, ya kami mengikuti saja. Nah, tapi kalau kemudian ditawarkan Mas AHY menjadi calon wakil presiden, sangat siap. Kalau kemudian tidak dicalonkan, tetapi platform perjuangan Partai Demokrat sejalan, selaras, dan tentu arah tujuannya adalah untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat, kami siap untuk bergabung. Yang pada akhirnya tentu nanti itu akan menjadi urusan sekali lagi Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Nama Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil santer dibicarakan menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo di 2024. Nama Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil santer dibicarakan menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Merespon hal itu, politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima menilai ketiga nama yang muncul dalam kandidat bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa. Meski begitu, dirinya menuturkan bahwa penentuan cawapres untuk Ganjar Pranowo hingga kini masih dalam proses pembicaraan antar partai pengusung. Selain itu, penentuan nama cawapres juga akan diputuskan secara matang sesuai dengan mekanisme di koalisi. Pertemuan-pertemuan dengan partai pengusung Pak Ganjar Pranowo, baik itu PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura akan semakin intensif mendekati waktu-waktu yang semakin mendekat untuk pengumuman capres-cawapres yang sampai saat ini masih bulan November.
Tapi sekali lagi bahwa bagaimana mematangkan pasangan yang paling pas ini adalah suatu proses yang tidak asal-asalan. Ini bukan pemilihan ketua RT atau ketua BEM, tapi kepala negara, kepala pemerintahan, dan wakil presidennya. Jadi mau dimaklumi dan kita sangat memahami bahwa untuk mengusung cawapres pasangan Pak Ganjar Pranowo ini perlu ada satu cara pandang yang tidak asal-asalan, berbagai prasyarat termasuk kompetensinya, juga track recordnya, pemahaman standar minimais threshold ideologis, baik menyangkut masalah Pancasila NKRI-nya, juga teknokratik yang ideologisnya, karena pasangan ke depan kan pasangan yang lebih mempercepat kemajuan Indonesia dengan fondasi 10 tahun pemerintahan Jokowi ini. Jadi untuk hal-hal yang terkait kriteria siapa yang nantinya akan menjadi pasangan cawapresnya Pak Ganjar, yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan, Pak Hasto, yang akhir-akhir ini muncul, ada Pak Mahfud, ada Pak Sandi, ada Pak Ridwan Kamil, itu adalah putra-putra terbaik kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafkariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Amanat Nasional menegaskan tetap mendukung baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2024. Di tengah dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal judicial review mengenai aturan batas umur Capres dan Cawapres. Partai Amanat Nasional menegaskan tetap mendukung baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2024 di tengah dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal judicial review aturan batas umur Capres dan Cawapres. Hal tersebut disampaikan oleh politisi PAN Eko Hendro Purnomo saat menjawab pertanyaan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dirinya mengatakan sikap partainya jelas dan tidak abu-abu dalam memberikan dukungan terhadap Prabowo sebagai presiden di 2024. Pihaknya pun hingga kini juga masih mengajukan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bacawa pres untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya ngelihatnya masih ini berandai-andai gitu ya, masih belum ada pemutusan, baru nanti setelah ada keputusan dari MK baru kita sikapin gitu. Jadi kalau sekarang seandainya begini, saya masih belum bisa berandai-andai, masih meyakinkan diri bahwa tetap cawapresnya dari PAN adalah Erick Thohir dan presidennya dari PAN adalah Prabowo, udah itu. Jadi nggak ada tuh berandai-andai mau begini, mau begitu. Buat saya sikap kita tegas, tidak abu-abu. Ya itulah jawabannya bahwa cawapres kita masih Erick Thohir dan presiden kita adalah Prabowo. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dafkariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto merespon pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Yandri menilai pertemuan tersebut merupakan hal bagus dengan tujuan silaturahmi antar tokoh. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin malam merupakan silaturahmi bagus yang terjalin antar tokoh. Menurut Yandri, pertemuan keduanya adalah hal biasa, lantaran Ridwan Kamil merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga bagian dari koalisi pendukung Prabowo. Sementara itu, saat ditanya mengenai cawapres untuk Prabowo Subianto, Yandri mengatakan topik tersebut belum dibahas secara resmi oleh para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun ia menekankan partainya hingga kini tetap akan mengusung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Yandri juga mengungkapkan akan ada pertemuan para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju malam ini. Tetapi dirinya belum dapat memastikan apa yang akan dibahas dalam pertemuan yang digelar di kantor DPP Partai Golkar tersebut. Kalau urusan cawapres secara resmi belum dibicarakan. Tapi kalau dari PAN, Kita kalau dari PAN dorong Erick Thohir. Nah kalau misalkan Pak Prabowo-nya milih Pak Erick gimana? Nggak pakai misalnya kan belum ada keputusan. Kalau Nggak pakai kalau belum ada keputusan kan. tapi kalau ngelihat pertemuan keduanya ini gimana?
Ya biasa aja, bagus silaturahmi antar tokoh, dan Pak RK kan mantan gubernur Jawa Barat, tentu punya pengaruh, dan dia Golkar kan, dan Golkar bagian dari koalisi Pak Prabowo. Bagus aja. Iya. Apa lagi? Kalau ini Mas, kalau kan Nggak pakai kalau, ini dalam politik nggak boleh berandai-andai. Belum diputuskan, dan nanti akan dibahas secara resmi oleh para ketua umum, dan nanti malam ada pertemuan di Golkar kan, para ketua umum dan beserta tim, saya akan ikut di sana. Tapi belum tahu agendanya apa gitu. Tapi secara khusus masalah cawapres belum pernah dibahas. malam itu jam berapa Mas? Jam 7 insya Allah. Ada ini buat media juga? Nggak tahu karena tuan rumahnya Golkar. Ya. Semua ketum hadir? Insya Allah hadir. Masih Ada PAN, Golkar, Gerindra, PBB, Gelora hadir insya Allah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono buka suara perihal isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menjelang kontestasi pemilu 2024. Yudo mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespon isu perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menjelang kontestasi pemilu 2024. Yudo mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan. Diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengakhiri masa kedinasannya di militer pada bulan Desember 2023. Waktu pensiun Panglima TNI ini dinilai kurang ideal, mengingat pada bulan tersebut sudah memasuki masa kampanye pemilu 2024. Merespon itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi dan siap menerima perintah. Ya kan hak prerogatifnya Presiden, yang jelas saya akan pensiun 26 November sesuai umur saya. Kalau diperpanjang dan tidak, ya tentunya sesuai undang-undang maupun prerogatif Pak Presiden. Tapi Bapak siap kalau diperpanjang? Loh, tentara diperintahkan kan selalu siap. Saya kira semuanya tahu lah, tentara diperintahkan apapun ya harus siap. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan hal tersebut adalah salah satu opsi yang dapat terjadi. Senada dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih opsi terkait jabatan Panglima TNI. Lebih luas, Mutia menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat Presiden terkait kandidat nama calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Ya itu opsi, ada opsi perpanjangan, ada opsi pergantian dalam waktu dekat, kedua posisi bersamaan ya, karena Panglima TNI dan juga saya kepala staf angkatan. Tapi ini silakan pemerintah Godok khususnya Presiden melihat mana opsi-opsi yang terbaik dari sini. Saat ini semua opsi masih terbuka. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dafkariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hanya makan malam biasa. Dirinya mengatakan Prabowo pernah mempunyai sejarah panjang dengan Ridwan Kamil sejak pencalonan Wali Kota Bandung di tahun 2013. Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade buka suara terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil pada Rabu malam di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Andre menyebut pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus makan malam bersama antar kedua tokoh yang sudah memiliki hubungan baik dan sejarah panjang. Andre menceritakan hubungan Ridwan Kamil dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto telah terjalin sejak pertama kali mantan Gubernur Jawa Barat itu terjun ke dunia politik. Tak hanya itu, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto pun disebut-sebut menjadi gerbong pertama yang mendukung Ridwan Kamil maju sebagai Wali Kota Bandung di tahun 2013. Tadi malam memang Pak Prabowo bertemu dengan Kang Emil ya. Di rumah Kertanegara, di mana Kang Emil datang bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan melakukan makan malam dengan Pak Prabowo. Lalu juga Kang Emil membawa oleh-oleh untuk Pak Prabowo, cilok dari Bandung. Jadi pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dan juga makan malam, karena kita tahu Pak Prabowo dan Kang Emil punya hubungan yang sangat baik dan sejarah yang sudah sangat panjang. Bahkan di saat Kang Emil pertama kali masuk ke dunia politik, maju jadi calon wali kota Bandung pun
didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sehingga pertemuan tadi malam selain silaturahim, lalu juga makan malam, Kang Emil juga memberikan update-update perkembangan pembangunan di Jawa Barat kepada Pak Prabowo. Dan saya rasa wajar ya, selain punya hubungan sejarah, silaturahim yang kuat, Pak Kang Emil juga merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar yang juga ada di Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara mengenai adanya kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Erick Thohir mengungkapkan kasus korupsi tersebut merupakan bukti langkah bersih-bersih BUMN dari pihak atau oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Erick mengatakan pengungkapan kasus korupsi tersebut sangat baik dilakukan sebagai langkah bersih-bersih di lingkungan BUMN. Menurutnya, hal ini sekaligus membuktikan bahwa banyak pihak atau oknum yang melakukan tindakan korupsi di BUMN dapat diselesaikan dari hasil kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerjasama kita dan Kejaksaan gitu. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2, Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau tol MBZ. Salah satu dari 3 orang tersangka tersebut adalah mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek periode 2016 hingga 2020 berinisial DD. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan kasus ini telah merugikan keuangan negara hingga 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.